Halo rekan-rekan siswa sekalian, perkenalkan nama saya Dika Kurniawan Bangun, mahasiswa Politeknik Negeri Malang PS3 Lumajang, jurusan Teknik Sipil dengan prodi D3 Teknologi Sipil, kelas 1C dengan nomor urut absen 2. Pertama-tama dulu, yang terhormat kepada Bapak Denny Putra Arisdianto selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Gambar Teknik Terapan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dari lanjutan video sebelumnya yaitu terkait toolbar modify. Nah, di sini saya akan mengajarkan lebih dalam lagi mengenai toolbar modify. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali mempelajari toolbar modify. Nah, seperti sambungan dari video sebelumnya, kita akan mempelajari dari lanjutan beberapa dari tools dari toolbar modify. Nah, langsung saja kita akan masuk ke toolbar modify yang akan kita pelajari, yaitu erase. Nah, erase itu berfungsi untuk menghapus objek. Erase dapat kita temukan pada icon ini. Nah, letak erase itu di sini ya teman-teman. Sebelumnya saya akan membuat sebuah objek untuk kita hapus. Saya akan menggunakan line. Seperti ini. Nah, cara penggunaan erase itu cukup simpel. Pertama, saya akan mencontohkan untuk mengklik icon di sini dulu. Nah, tinggal kita pilih objek yang ingin kita hapus, lalu kita enter. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan mengaplikasikan dari ini. Nah, saya ingin mengoreksi pada dana ini dan saya ingin menggunakan shortcut dari erase. Shortcut dari erase itu adalah enter. Nah, tinggal kita klik objek yang ingin kita atau garis yang ingin kita hapus, lalu kita enter. Nah, erase itu mungkin jarang saya gunakan ya teman-teman untuk meskipun ada shortcutnya. Saya lebih memilih menggunakan tombol pada delete keyboard pada device masing-masing karena lebih cepat dan simpel ketimbang kita harus mengklik shortcut terlebih dahulu dalam penggunaannya, memakan waktu sepersekian detik teman-teman. Nah, mungkin untuk erase dapat dipahami. Baik rekan-rekan sipil sekalian, untuk perintah toolbar modify selanjutnya yang akan kita pelajari adalah extend. Nah, sebelumnya extend memiliki fungsi untuk memanjangkan objek sesuai dengan batasan tertentu ataupun harus ada objek lain ataupun garis lain sebagai batas untuk acuan yang ingin diperpanjangkan. Nah, extend itu dapat kita temukan pada icon modify di bagian sini, menyatu dengan trim. Dia berada di bawahnya. Nah, sebelumnya saya akan membuat objek sebagai contoh terlebih dahulu. Nah, mungkin seperti ini. Nah, kita akan memanjangkan garis ini hingga mentok mencapai batasan pada garis ini sebagai acuannya. Nah, caranya itu yang pertama kita akan menggunakan dari icon langsung dengan klik extend, lalu kita enter lagi, lalu kita pilih objek yang ingin kita extend atau perpanjang. Seperti ini. Nah, dia akan otomatis memanjang. Lalu kita klik kiri pada mouse, lalu enter. Nah, begitu dalam penggunaan extend. Untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan shortcut dari extend pada kita semua. Nah, di sini saya memiliki contoh denah yang rusak. Saya akan memperpanjang garis ini hingga mencapai pondasi ya teman-teman. Nah, caranya itu dengan menggunakan shortcut. Shortcutnya itu adalah EX, lalu kita enter, enter sekali lagi. Nah, seperti ini. Setelah itu, seperti cara yang tadi, kita blok seperti ini. Nah, dia akan terpanjangkan. Nah, untuk head-nya bisa kita panjangkan secara manual. Nah, begitu untuk dalam pembelajaran mengenai extend teman-teman. Mungkin dapat kita mengerti bersama-sama. Baik rekan-rekan sipil sekalian, untuk toolbar modify selanjutnya yang kita pelajari adalah toolbar modify trim. Sebelumnya, toolbar modify trim digunakan untuk memotong objek dengan objek lain sebagai batasnya, ataupun kita memangkas objek atau kita merapikannya. Nah, toolbar modify trim dapat kita temukan pada icon modify di bagian ini. Yang tadi sebelumnya menyatu dengan extend ya teman-teman. Ini trim.
Nah, sebelumnya saya akan membuat objek sebagai acuan terlebih dahulu. Nah, mungkin seperti ini teman-teman. Nah, ini merupakan objek asal yang telah saya copy menjadi beberapa. Nah, dalam penggunaan toolbar modify trim, kita dapat menggunakannya melalui ikonnya secara langsung seperti ini. Kita klik, lalu kita klik enter sekali lagi. Nah, terlebih dahulu saya akan mencontohkan di sebelah kiri ini. Nah, tinggal kita tarik seperti extend tadi ya teman-teman. Nah, kita tarik, kita klik pada mouse. Nah, lalu enter. Nah, dilihat dari perbedaannya akan menjadi seperti ini, kepotong di bagian yang telah ditentukan atau objek yang menjadi batasannya. Nah, selanjutnya di bawah ini saya akan mencontohkan yang di sebelah kanan. Untuk ini kita akan menggunakan shortcut daripada trim yaitu TR enter. Nah, enternya sekali lagi. Lalu kita klik lalu tarik ke bawah. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memotong yang bagian tengahnya. Nah, tinggal lagi seperti ini. Jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk contoh selanjutnya saya akan mencontohkan dari dalam Dana ya teman-teman. Yang telah saya siapkan. Di sini saya akan memindahkan pintu terlebih dahulu. Nah, seperti ini saya akan memindahkannya ke dalam seperti ini. Nah, ini tentu harus kita rapikan ya teman-teman. Bagaimana caranya? Ya kita menggunakan trim. Ya, kita akan menggunakan shortcut di trim yaitu TR plus enter. Nah, enternya sekali lagi. Nah, lalu kita seperti yang telah saya contohkan yaitu kita blok. Seperti ini dia akan menjadi terhapus. Nah, ini kita klik lagi dan kita rapikan sedikit lagi di sini. Nah, ini kita bisa hapus selama saja. Oke. Nah, mungkin seperti itu teman-teman dalam menggunakan dari toolbar modify trim. Semoga dapat dipahami bersama-sama. Baik, rekan-rekan sipil sekalian, untuk toolbar modify selanjutnya yang akan kita pelajari adalah toolbar modify scale. Sebelumnya, toolbar modify scale digunakan untuk memperbesar dan juga memperkecil objek. Nah, toolbar modify scale dapat kita temukan pada icon modify di bagian sini. Nah, sebelumnya saya akan membuat beberapa contoh agar kita menggunakan toolbar modify scale. Oke, dalam menggunakan toolbar modify scale, kita bisa menggunakan dengan icon terlebih dahulu, yaitu scale. Lalu kita pilih objek yang ingin kita perbesar atau kecil. Saya akan memperbesar terlebih dahulu. Lalu enter, pilih base point-nya. Saya pilih di tengah ini. Nah, setelah seperti ini, kita mengetik referensi ataupun ukuran yang ingin kita perbesar. Misalnya saya akan membesar menjadi 2 kali. 2, enter. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, ini saya akan menggunakan shortcut dari scale sendiri yaitu SC enter. Nah, tentukan base point, klik di sini. Nah, untuk ini saya akan menggunakan referensinya itu dengan perbesar menjadi 3 kali. Nah, kita enter. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat objek lagi untuk mengecilkan daripada scale ataupun skalanya. Saya buat rectangle dengan ukuran 300 kali 300. Nah, ini adalah ukuran awalnya. Nah, ini akan kita perkecil ya, teman-teman. Saya akan memperkecil menjadi 3 kali dari ukuran ini. Bagaimana caranya? Nah, kita akan menggunakan shortcut saja, SC enter. Nah, di spesifik base point ini saya akan memilih di tengah. Nah, cara untuk memperkecilnya itu
kita menggunakan satu per atau strip ya teman-teman pada keyboard. Seperti ini saya akan menggunakan untuk memperkecil 3, jadi kita ketik 1/3 atau 1 strip 3 seperti ini dan enter. Nah, dia akan menjadi 3 kali mengecil. Untuk membuktikannya, saya akan memakai DLI dimensi linear untuk mengukurnya terlebih dahulu. Nah, ini 300 setelah kita perkecil dan ini menjadi 100. Begitu juga dengan yang tadi. Ini ukuran awalnya itu 100. Setelah kita perbesar menjadi 2 kali menjadi 200 dan kita perbesar lagi menjadi 3 kali menjadi 300. Nah, selanjutnya dalam pengaplikasiannya, teman-teman. Seperti ini, saya mempunyai dena yang telah saya siapkan. Ini merupakan dena dari kamar mandi. Nah, ini closet ini kebesaran ya, teman-teman. Saya ingin memperkecilnya. Bagaimana caranya? Ya, kita menggunakan scale. Nah, saya akan menggunakan SC plus Enter. Lalu pilih spesifik base point-nya. Saya akan memperkecil 2 kali lebih kecil dari ukuran sekarang. Setelah itu kita klik 1/2 seperti ini lalu enter. Nah, dia setelah mengecil dan seperti ini kira-kira ukurannya ya teman-teman. Mungkin ini tidak terlalu sama dengan ukuran di lapangan dalam penskalanya. Saya menggunakan ini sebagai contoh saja ya. Nah, seperti ini. Mungkin dapat dipahami dari perintah toolbar modify scale. Baik, rekan-rekan sipil sekalian, untuk toolbar modify selanjutnya yang akan kita pelajari adalah toolbar modify fillet. Sebelumnya, toolbar modify fillet digunakan untuk mengubah dua titik temu garis menjadi melengkung atau membuat ujung garis itu menjadi lengkungan ataupun melengkung ya teman-teman. Nah, untuk toolbar modify fillet sendiri dapat kita temukan pada icon modify di bagian sini, menyatu dengan fillet, camfer, dan blend curves ya teman-teman. Nah, dalam pengaplikasiannya kita akan membuat objek terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya akan menggunakan polyline dengan ukuran 200 ke bawah, 200 lagi ke kiri. Nah, kita akan membuat persimpangan jalan teman-teman. Begini caranya. Kita ambil dulu. Saya menggunakan jarak antar space-nya itu 50 di 0, lalu ininya di mirror lagi. Nah, seperti ini. Bagaimana cara kita membuat sudut ini agar bisa melengkung? Tentunya dengan menggunakan toolbar modify fillet ya teman-teman. Nah, pertama-tama saya akan mencontohkan dari icon langsung terlebih dahulu dengan klik fillet. Lalu kita akan menentukan first point-nya, klik di sini. Lalu kita menentukan radiusnya dengan klik R, enter. Nah, di sini saya akan menggunakan radius 70. Enter. Nah, lalu kita klik second object atau objek kedua ya teman-teman. Klik seperti ini. Lalu tinggal kita ulangi menjadi 4 sudut ini. F, first object, lalu R. Terus saja, nah ini first object, lalu R. Nah, seperti itu teman-teman. Dalam menggunakan fillet sebagai contoh pertama. Nah, selanjutnya saya akan membuat beberapa objek lagi dengan menggunakan perintah rectangle. Pokoknya itu 1 kali 1 pertama. Seperti ini. Nah, untuk yang keduanya rectangle besar 1 saja. Dan ukuran 150 kali 150, enter. Yang ketiga. Dan ukuran 200 kali 150. Nah, ini akan saya ubah sesuai dengan modul yang bagian dari pelajaran yang bentuknya di 120 dan 50 dan seterusnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan shortcut-nya, yaitu shortcut dari fillet adalah FIL. Fill, enter. Nah, seperti ini. Lalu kita tentukan first object, klik first object-nya. Lalu kita menentukan radiusnya dengan klik R, enter. Nah, di sini untuk radiusnya saya akan membuat dengan radius 20 terlebih dahulu, klik enter. Lalu tentukan base point keduanya. Nah, tinggal diklik. Nah, lakukan langkah ini sebagai untuk memperbanyak. Fill, klik first point, R, enter, 40, enter. Nah, lakukan lagi selanjutnya seperti tadi. Klik first point,
R enter 30 enter. Di bawahnya F enter menggunakan 50 enter. First object, second object. Nah, ini lagi F enter, klik first point 40 enter, klik first point, tentukan radiusnya. Kita akan menggunakan radius 80. Nah, jadinya akan seperti ini teman-teman. Untuk contoh dari modify fillet, mungkin dapat dipahami dari modify fillet. Baik rekan-rekan sekalian, untuk toolbar modify selanjutnya yang kita pelajari adalah toolbar modify dari chamfer. Sebelumnya, toolbar modify chamfer ini digunakan untuk merubah dua titik temu garis menjadi garis miring dengan radius tertentu, ataupun kita memotong miring ujung garisnya. Oke, untuk icon dari toolbar modify chamfer sendiri ada di modify di bagian sini. Chamfer, dia menyatu dengan fillet chamfer dan blend corpus. Oke, kita akan mencocokkan dengan objek terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita bagi jamnya 110 kali 100. Ini lagi 200 kali 110. Oke, bagaimana sih cara merubah sudut ini menjadi miring? Nah, ini kan miring ya teman-teman. Perbedaannya dengan fillet itu apa sih bang? Perbedaan dengan fillet itu, kalau fillet itu sudutnya melengkung dan chamfer ini sudutnya itu memiring seperti ini teman-teman. Itu perbedaannya. Oke, kita akan mengubahnya menjadi sudut miring dengan distance atau distance yang kita tentukan. Nah, kita akan menggunakan perintah toolbarnya dari sini terlebih dahulu. Kita klik, lalu kita bisa klik select first line terlebih dahulu. Lalu kita tentukan distance D enter. Nah, jika saya ingin 10, tinggal kita 10, lalu 10 lagi enter. Tentukan titik yang keduanya. Nah, saya akan mengulangi dengan 3 sudut lainnya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk selanjutnya, kita akan menggunakan distance 20. Dengan shortcut ya teman-teman. Shortcutnya itu adalah CHA. Shortcut dari chamfer itu CHA. Chamfer. Nah, kita CHA, enter. Nah, tentukan first point-nya. Kita klik dulu, lalu masukkan distance-nya, D, enter. Nah, kita akan menggunakan 20. Enter, lalu 20 lagi, enter. Tentukan titik keduanya. Nah, seperti ini. Dan sudutnya itu saya menggunakan di bagian sini lagi. Nah, selanjutnya kita akan membuat perintah chamfer lain dengan mengubah sudut ini. Ini akan menjadi sedikit bervariasi ya teman-teman. Saya perintah CHA enter. Nah, tentukan titik first point-nya. Nah, saya akan menggunakan di sini sebagai first point-nya. Lalu kita distance terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu saya akan menggunakan 40 dari sini ke sini dan 60 dari sini ke sini. Kita coba. Nah, jadinya akan seperti ini teman-teman. Jangan sampai tertukar ya kalau ingin membuat garis seperti ini. Di bawahnya juga saya akan menggunakan ukuran yang sama, di mana dari sini ke sininya itu 40 dan dari sini ke atasnya itu 60. Terus poinnya ini dan poin keduanya ini. Nah, sama kan teman-teman. Nah, sebagai tambahan itu, jika di chamfer itu menggunakan distance ataupun D enter, sedangkan di fillet itu menggunakan R enter ataupun radius ya teman-teman. Distance radius itu perbedaannya dari chamfer dan dari perintah fillet. Nah, ini sudah aku tentukan bang. Bagaimana cara kita menentukannya? Nah, kita menentukan dengan dimensi linear ya di enter. Nah, ini saya akan menentukannya di sini 10. Sudah pas ya teman-teman. Nah, di sini juga kita ceknya. Nah, ini 20. Nah, sudah pas kan? Ini kita cek dari sini-sininya itu ukurannya itu 40. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini dari sini ke sini itu akan saya buat 40. Nah, 60 kan teman-teman. Berarti sudah pas. Baik rekan-rekan sipil sekalian,
Untuk toolbar modify selanjutnya yang akan kita pelajari adalah toolbar modify offset. Sebelumnya, toolbar modify offset digunakan untuk mengcopy dan merubah ukuran dari objek tersebut menjadi ukuran tertentu. Seperti kita membuat garis atau objek dengan memperbesar dan memperkecil dari ukuran objek aslinya. Baik, untuk toolbar offset dapat kita temukan pada icon modify pada bagian di sini, offset. Nah, sebagai pendahuluan, offset ini merupakan salah satu toolbar modify yang paling sangat berguna di dalam pengaplikasian saya dalam menggunakan AutoCAD karena saya sangat lumayan sering menggunakan offset. Nah, tanpa lama-lama kita akan membuat objek terlebih dahulu. Seperti yang di dalam modul ataupun latihan, saya akan mengikuti dari panduannya, mengikuti membuat rectangle terlebih dahulu dengan ukuran 200 x 200. Nah, setelah ini saya mengkopinya seperti ini. Lalu ini akan saya rotate. Nah, cara itu menjadi titik yang berikutnya dengan sudut kemiringan 45 derajat. Nah, setelah seperti ini akan gunanya itu untuk membuat seperti semacam hiasan plafon ya teman-teman. Nah, kita akan membuat polyline mengikuti garis luarnya ini agar terbentuk seperti semacam motif. Lakukan sampai ketemu garis pada titik awal tadi. Nah, seperti ini. Lalu, cetakan yang telah dibuat menggunakan polyline tadi, kita pindahkan ke samping. Menggunakan perintah toolbar modify move. Selanjutnya, itu kita akan mengoffsetnya ke dalam dengan ukuran yang telah ditentukan. Offset yang pertama itu ukurannya itu 5 ke dalam, lalu 5 lagi, lalu ukuran itu 10, kita ubah menjadi 10 seperti ini, lalu 5 lagi, 5 dua kali, lalu 10 lagi seperti ini, lalu 5 sebanyak 3 kali, 2, 3. Nah, seperti ini. Setelah itu yang terakhir itu ukurannya itu 20. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di tengah ini sebagai hiasannya saya akan membuat gradient terlebih dahulu dengan shortcut GRA Enter. Nah, seperti ini. Gradient yang akan saya pilih itu GR SVHEL. Kita akan mengubah terlebih dahulu. Saya ingin mengubahnya menjadi seperti ini. Nah, putihnya itu di luar dan birunya itu di dalam. Close. Oh, tadi belum sempat saya bilang kalau shortcut dari offset itu adalah O enter ya teman-teman. O enter. O enter. Seperti ini. Nah, ini contoh dari offset yang telah jadi teman-teman. Mungkin bisa dapat kita pahami bersama-sama. Baik rekan-rekan siswa sekalian, untuk perintah toolbar modify selanjutnya yang kita pelajari adalah dari toolbar modify array. Sebelumnya, toolbar modify array digunakan untuk memperbanyak objek dengan interval yang teratur. Nah, toolbar modify array itu dapat kita temukan pada icon modify di sebelah sini. Toolbar modify array itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu rectangular array, pad array, dan polar array, di mana rectangular array merupakan menggandakan sebuah objek secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan pad array adalah menggandakan objek mengikuti arahan tertentu. Terakhir, polar array adalah menggandakan objek mengitari ataupun bundar. Shortcut dari toolbar modify array itu sendiri adalah AR Enter. Nah, lebih baik kita menggunakannya langsung dari sini, dikarenakan ini adalah 3 pilihan supaya kita tidak bingung dalam pengaplikasiannya. Sebelumnya, saya akan membuat objek terlebih dahulu. Kita akan mencoba dari yang pertama itu rectangular array. Nah, saya akan membuat dengan ukuran rectangle dengan ukuran 600 x 800. Seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat sebagai objek dari kursi. Sebelumnya, ini merupakan layout dari zona kelas ya teman-teman. Saya akan membuat rectangle.
dengan ukuran 120 kali 60 seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membuat untuk ukuran kursinya ya teman-teman, dengan rectangle. Dari sini saya akan mengambil 10. Nah, untuk ukuran kursi ini saya menggunakan ukuran 40 kali 40. Nah, seperti ini. Saya bisa menghiasnya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah offset. Mungkin 5 ke dalam. Seperti ini. Yang ini kita akan tarik ke bawah. Akan jadi seperti ini. Seperti objek kursi. Nah, ini akan kita mirror menjadi seperti ini. Klik no. Nah, ini untuk kursinya kita pindahkan, beri space ataupun jarak. Saya beri dengan jarak sekitar 15 cm. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk selanjutnya dalam pengaplikasian dari rectangular array, kita akan memblok terlebih dahulu, lalu kita langsung ke ikonnya, lalu kita pilih rectangular array. Nah, akan jadi seperti ini. Ini akan menjadi teracak ya teman-teman. Kita perlu men-setting terlebih dahulu. Yang kita setting itu yang pertama itu adalah kolomnya. Kolomnya itu saya akan menggunakan 3, dan width dari kolom ini saya menggunakan 220. Rows-nya saya akan menggunakan 5, dan width dari rows-nya saya akan menggunakan 125. Levelnya ini saya mau buatnya menjadi 18. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman. Bisa kita close array. Nah, mungkin cukup mudah ya dalam pengaplikasian rectangular array, asalkan settingannya itu benar dan tidak keliru ya teman-teman, disesuaikan. Nah, mungkin itu saja untuk rectangular array. Kita bisa lanjut ke modified array selanjutnya, yaitu pad array. Terlebih dahulu saya akan membuat sebuah garis yang mengikuti ini seperti ini. Ini dianalogikan sebagai lekukan dari sungai. Saya copy ke bawah, di offset saja, offset mungkin dengan ukuran 50. Oh, terlalu kecil. Kita offset terlebih dahulu, mungkin 100. Nah, mungkin seperti ini teman-teman. Ini akan menjadi lambang dari simbol ataupun simbol dari sungai. Nah, saya akan membuat satu pohon di sini, dan pohon tersebut akan mengitari sungai ini. Nah, bagaimana cara kita untuk agar bisa mengitari ini? Nah, caranya itu dengan menggunakan array yang pad. Pertama itu kita blok terlebih dahulu item yang ingin kita copy menjadi beberapa dengan acuan ini. Setelah itu klik pad array, lalu setelah di blok tadi kita select pad curve, lalu kita tinggal klik yang ini. Nah, akan otomatis mengitari ya teman-teman. Nah, bisa juga kita menambahkan rows-nya, misalnya menambahkan 2, nah, akan menjadi 2 kelipatan seperti ini, misal juga 3. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman. Satu saja. Oke, tinggal kita close. Nah, selanjutnya dari contoh pad array, kita akan membuat dari contoh bendungan air. Nah, kenapa saya buat lebih dari satu untuk contoh dari pad array? Karena pad array ini mungkin kedepannya akan sangat membantu dalam pengaplikasian ataupun pengoperasian dari AutoCAD ini. Kita harus pahami dasarnya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya akan membuat polyline terlebih dahulu dengan ukuran 750 ke bawah. Ke kirinya saya buat 550. Nah, seperti ini. Lalu ini akan kita pilih ataupun kita ubah sudutnya menjadi lengkungan dengan cara di add enter, lalu klik objek yang pertama, lalu enter. Kita akan mengubah radiusnya menjadi, saya menggunakan 70 ya. Kita akan menggunakan fillet untuk mengubah lengkungan ini ya teman-teman ya, dengan mungkin radiusnya itu 300 ya. Kita akan mencobanya dengan add enter, lalu kita klik first object poinnya, lalu enter, lalu radius yang nantinya 300, lalu
klik objek yang kedua. Nah, akan jadi seperti ini namanya. Tinggal ini kita akan objek ke dalam itu sekitar 100.000 seperti ini. Klik. Nah, untuk ini kita akan membuat garis ini menggunakan line sebagai acuannya agar bisa kita kopikan ke atas ataupun semuanya akan terisi ya teman-teman. Menggunakan ukuran 120 di sini dan di kirinya juga kita akan membuatnya sini dengan cara 15. Ke atasnya itu saya akan membuat sekitar 80. Nah, bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan pad array seperti tadi? Ya, kita klik pad array-nya, lalu select objeknya, enter, lalu kedua tentukan pad groove-nya ataupun titik yang ingin kita itari ataupun kita ajukan. Seperti ini, saya klik ini. Nah, akan jadi seperti ini secara otomatis teman-teman. Ini akan sangat mempersingkat kita dalam membuat sesuatu secara otomatis ya, tidak menggunakan cara manual. Tinggal kita close. Nah, mungkin itu untuk dari pad array. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah di bagian array itu adalah polar array. Nah, di sini untuk modify polar array kita akan membuat circle ataupun lingkaran terlebih dahulu. Center yang saya pilih itu center radius dengan radius 90 derajat. Seperti ini jadinya. Lalu saya bisa mengofsetnya ke dalam 10 maybe. Oke, sekitar 10 lah ya teman-teman. Setelah ini saya akan membuat kursinya yang akan kita gandakan mengitari dari meja bundar ini. Saya akan membuatnya pada bagian sini dengan perintah rectangle. Ukurannya itu 70 x 70. Nah, sebagai detailnya saya akan membuat offsetnya itu ke dalam 10 seperti ini, dan di bawah ini bisa kita tarik seperti ini. Nah, ini kita move dulu ke titik tengah, temukan titik tengahnya. Nah, seperti ini, diklik, lalu kursinya kita pindahkan lagi ke atas dengan jarak itu sekitar 150 ya teman-teman, 50 dari titik tengahnya. Nah, setelah seperti ini, tinggal pertama itu kita select objeknya. Setelah itu kita klik polar array. Nah, titiknya kita tentukan yaitu titik tengahnya. Lalu tinggal kita klik center ini. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman, otomatis dia. Nah, ini akan sangat mempermudah kita. Tinggal kita mau mengatur seberapa kursi yang kita butuhkan. Misal kita mengubahnya menjadi 10, akan menjadi seperti ini teman-teman. Disesuaikan dengan kita. Wah, saya nanti menjadi 6 saja. Oke, terus. Nah, itu dia teman-teman. Mungkin sekian untuk dari 3 toolbar modify dari rectangular array, pad array, dan polar array, ataupun dari modify array. Semoga dapat kita pahami bersama. Baik rekan-rekan sipil sekalian, untuk perintah toolbar modify selanjutnya ataupun yang terakhir yang kita pelajari di kesempatan ini yaitu explode. Nah, explode itu berfungsi untuk memecah objek ataupun memisahkan objek. Nah, explode dapat kita temukan pada icon modify di sebelah sini. Ini. Oke, kita akan mencobanya untuk membuat hedge. Hedge itu juga dapat dipecah dari explode loh teman-teman. Kita mau rectangle terlebih dahulu, mungkin 200 x 200 seperti ini. Lalu kita isi headnya, pilih contoh, kita memilih grace. Skalanya akan saya tentukan terlebih dahulu. Nah, mungkin sekitar seperti ini. Nah, kita blok terlebih dahulu untuk cara penggunaannya. Lalu untuk pertama saya akan menggunakan dari icon secara langsung. Tinggal kita klik. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Nah, garisnya itu telah memisah. Sebelumnya itu hedge itu menyatu, tapi sekarang ini memisah. Nah,
rectangle yang kita buat tadi juga pemisah ya teman-teman, seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan membuat rectangle lagi dengan ukuran 200 x 200. Nah, saya akan mengisinya terlebih dahulu dengan grade ini. Coba kita pakai ini. Nah, terus untuk shortcutnya sendiri, shortcut dari export adalah X enter. X ya teman-teman, bukan EX. EX itu beda lagi. EX itu adalah extend, sedangkan X adalah export. Nah, bisa kita lihat ini dia menyatu ya teman-teman ya. Maksudnya tidak menyatu ya teman-teman ya. Nah, mungkin sekian dari tutorial modify export. Semoga dapat kita pahami bersama. Baik, usai sudah pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mungkin kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe, dan juga saran dan kritik agar bisa membangun kita bersama ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.